Perayaan coach Sinteyong para official pasukan tidak asisten translator fisioterapi Indonesia lolos. Indonesia berhasil masuk ke Piala Asia. Saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai perkembangan timnas saat melawan Brunei. Kita ketahui leg pertama, leg kedua kita berhasil menang ya dengan skor meyakinkan yakni 6-0. Dan pertandingan ini menurut saya menjadi pertandingan yang sangat luar biasa bagaimana Indonesia berhasil melangkah untuk melawan Irak ya di tanggal 16 November nanti. Tetapi bukan hanya itu yang saya lihat ya, bahwa ada peran ya dari sosok pelatih Sinteyong yang menurut saya mungkin ini banyak sekali yang memuji sosok Sheikh Batinama, banyak sekali yang memuji sosok Sandy Walsh, tetapi di luar lapangan ya saya melihat Sinteyong ini sangat unik. Mengapa demikian? Karena memang saya melihat Sinteyong ini mempertahankan konsistensinya dari awal dia melatih timnas hingga saat ini. Ini yang menurut saya sangat seru untuk dibahas, karena memang kepribadian Sinteyong ini memang menjadi contoh bagi pelatih-pelatih lokal khususnya. Oke, jangan lupa untuk membangun channel ini tentunya silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya melihat bahwa teman-teman, kita ketahui ya bahwa kemenangan 6-0 ini sebenarnya sudah bisa kita prediksi ya. Bahkan saya pun juga sudah mengatakan di konten sebelumnya, walaupun ya pelatih Brunei mengatakan Indonesia akan sulit menembus pertahanan, Indonesia akan kami kalahkan, Indonesia akan kami bantai. Menurut saya juga tidak percaya, karena memang dari segi statistik, kemudian dari track record, kemudian dari segi materi pemain, Brunei memang kalah telak. Dan oke, kita sudah lupakan hal itu, kita juga lupakan kemenangan. Satu sisi yang menurut saya menarik adalah bagaimana Sinteyong selalu berdiri. Ya, ini sudah saya spill ketika di awal pembahasan tadi, bahwa ketika ya dia sudah menjadi bagian dari pelatih timnas Indonesia di awal kedatangannya hingga saat ini dia tidak pernah duduk. Ini yang menurut saya akan saya bahas, dan menurut saya sangat seru. Padahal kalau kita berbicara mengenai Brunei Darussalam, ya itu sangat jauh sekali dengan Indonesia. Bahkan dari segi apapun ya itu memang kalah. Dan sebagai pelatih ya seperti sosok Jose Mourinho, kemudian Jurgen Klopp, menangani tim-tim hebat dan tim elit sebegitu lamanya pun, jika mereka merasa ya pertandingan itu sudah bisa dimenangkan, dia akan duduk santai mengobrol dengan asisten pelatih dan memikirkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetapi berbeda dengan sosok Sinteyong ini, dia mengurungkan apapun yang menjadi titik fokus di luar pertandingan. Dia selalu fokus di pertandingan dengan selalu berdiri walaupun yang menjadi lawan adalah Brunei. Ini melihat ya, ini beranggapan ataupun ini sebagai acuan bahwa sebenarnya Sinteyong ini tidak main-main ketika melatih timnas Indonesia. Jadi ketika ya ada beberapa nada ataupun intonasi dan juga beberapa kritikan yang menyebutkan bahwa Sinteyong harus out, ya menurut saya harus pikir ulang. Karena Sinteyong ini melatih timnas Indonesia bukan dengan materi ataupun dengan bagaimana dirinya mendapat fasilitas oleh PSSI. Bukan hanya itu, tetapi di luar ataupun lebih dari itu banyak sekali yang memang kita tidak ketahui bagaimana Sinteyong ini. Dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus ya bagi pecinta sepak bola nasional, bahwa sebenarnya dasar ini sudah kita benahi, sudah bagus, kemudian proses ini sudah bagus. Dan tentu ya teman-teman, kalau kita sudah melihat bagaimana lini depan, kemudian lini tengah, kemudian lini belakang, yaitu semua sudah terbentuk teman-teman. Bahkan kita lihat ya di pertandingan tadi bahwa pemain pengganti dan juga pemain inti itu sama baiknya, seperti Batinama keluar kemudian digantikan Arhan, kemudian Sandy Walsh keluar digantikan Asnawi. Itu bagaimana materi skuad timnas Indonesia dari lini ke lini itu sudah bagus sekali. Dan sadar tidak sadar teman-teman, apa yang menjadi rotasi dari Sinteyong itu menunjukkan bahwa kekuatan timnas nanti untuk melawan Irak
Ya, itulah kurang lebih. Sein Patinama itu akan memiliki pelapis Arhan. Kemudian Sandy Walsh itu akan memiliki pelapis Asnawi. Kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Fahrudin itu akan memiliki pelapis Elkan Bagot. Kemudian juga ada beberapa pemain lainnya ya, seperti Sadir Ramdhani yang memang bisa menjadi pelapis Egy Maulana Fikri. Kemudian juga ada sosok Witan Sulaiman ya, ada Sananta. Semuanya itu memiliki pemain-pemain rata-rata ya, pelapisnya itu 11-12. Artinya ya, saya pun ya, jika ada dalam internal ya pelatih timnas, saya pun juga yakin akan bingung sekali menentukan materi pemain yang akan jadi pemain inti. Tetapi inilah Sintayong ya, pelatih yang sangat luas dengan taktik ya, pelatih yang sangat cerdas, dan menurut saya ini sebuah keputusan yang sangat tepat jika PSSI ini memperpanjang. Itu harapan saya, tetapi saya juga tidak tahu harapan dari teman-teman semua, karena Sintayong ini sudah membentuk pondasi dengan benar ya, membentuk pondasi dengan baik ya. Diharapkan apa yang terjadi ke depan ini bisa segera menjadi bagian kekuatan timnas Indonesia. Jika Sintayong diperpanjang tentu ini lebih baik, karena dari hal kecil saja dia sudah menunjukkan etos kerja yang baik, dan semoga saja dengan diperpanjang nanti Sintayong mampu untuk mengangkat level timnas Indonesia lebih tinggi, bukannya hanya di level Asia tetapi dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kebiasaan Sintayong yang selalu berdiri setiap menunggangi timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian dapat ditanduk sedikit oleh main pertahanan. Dan sekarang Indonesia masih lagi berhadapan. Ini sudah menembak dan dikejar dengan punt. Sein Patinama membuat hantaran ke tengah. Buat lorongan, hampir saja. Barulah kita nampak permainan daripada pasukan kita berbeza dengan di leg yang pertama, di mana kita cuma hanya bertahan di bagian bawah. Dan sekarang Indonesia berhantaran jauh ke depan. Tidak offside, masih lagi mengawal. Berhantaran ke tengah. Gol pertama. Gol pertama daripada Indonesia. Cukup mudah apabila Sandy Walsh yang disangkakan. Kita tidak boleh membiarkan